Halo, kita bahas ya untuk soal latihan persiapan penilaian harian. Soal yang pertama, nilai dari minus 3 pangkat 5. Minus 3 pangkat 5 itu kan artinya minus 3-nya kita kalikan sebanyak 5 kali. Minus 3, minus 3, 3, 4, 5. Itu ya. Oke, di sini bilangan negatif 3-nya itu kan pangkatnya bilangan apa ini 5 itu ganjil ya. Ganjil, berarti hasilnya pasti negatif. Nah, kalau dia pangkatnya genap, maka nanti hasilnya pasti positif. Nah, di sini bilangan negatifnya, ini kan bilangan negatif, dia pangkatnya ganjil, berarti nanti hasilnya pasti negatif. Oke, kita kalikan satu-satu boleh. Minus 3 kali minus 3 itu positif 9. Yang ini dikali ini ya, 9. Nah, ini dikalikan sama minus 3. 9 kali 9, 81. Dikali sama ini ya, dikali minus 3. Nah, pasti hasilnya negatif kan. 81 kali minus 3, 2, 4, 3. Oke, ini hasilnya ya, minus 243. Gampang ya, mudah ya. Jadi intinya gini, kalau dia bilangan negatif, pangkatnya dia bilangan ganjil, hasilnya pasti negatif. Ini contohnya. Kalau dia bilangan negatif, dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya pasti positif. Seperti itu ya. Lanjut. Soal nomor 2. Hasil dari 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 0 adalah 2 pangkat 5 itu berapa sih? 2 pangkat 5 itu kan berarti 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. 3, 4, 5. Berapa nih? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Kalau kalian udah terbiasa dan hafal, langsung ketemu ya. Langsung aja 2 pangkat 5. Oh iya, 32. Ditambah 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 pasti 1. Berapapun nilainya, kalau dia dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Berapa jadinya? 32 ditambah 1 hasilnya 33. Oke, udah ya. Next, soal nomor 3. 2/3 pangkat 3. Ini kan artinya 2/3-nya dikalikan sebanyak berapa kali? 3 kali. Gitu ya. Ya udah, kita kalikan. 2 dikali 2 dikali 2 berapa? 2 kali 2 4. 4 kali 2 8 per 3 kali 3 9. 9 dikali 3 27. Berarti 8 per 27. Atau boleh juga cara cepatnya tinggal kalian pangkatkan yang atas dan yang bawah, pembilang dan penyebutnya. Berarti 2/3 pangkat 3 itu artinya 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 8. 3 pangkat 3, 27. Sama kan hasilnya, tinggal pilih salah satu cara mana yang atas atau yang bawah yang menurut kalian paling mudah. Oke, lanjut ya. Soal nomor 4. Nilai dari 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5. Kita lihat bilangan pokoknya udah sama ya. Ini bilangan pokoknya sama-sama 5. Terus operasinya diapakan? Dikali. Oh, berarti pasti kalau ini kan sifat bilangan berpangkat ya. Kalau bilangan pokoknya sama, kemudian dia dikalikan, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Jadinya berapa nih? Jadinya 5 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 5 pangkat 7. Boleh ya dihitung 5 pangkat 7 itu berapa. Atau kalau di opsi tulisannya 5 pangkat 7, ya langsung aja di opsi jawaban pilih 5 pangkat 7. Mudah ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang pembagian. Nah, sekarang kalian lihat, kalau yang soal nomor 5 ini bilangan pokoknya beda atau sama? Beda. Tapi apa yang sama? Nih, pangkatnya sama-sama pangkat 3. Nah, kalau kayak gini caranya sama aja, kalian bikin begini. 18 bagi itu boleh ya ditulis dalam bentuk per gini, boleh. Kemudian dipangkatkan 3 karena pangkatnya sama. Ini kan kalau kita tulis sama dengan 18 pangkat 3 per 9 pangkat 3. Per itu boleh dituliskan dia ke dalam bentuk pembagian, dibagi gitu kan,
Sama aja kan? Nah, berarti ini ya bentuknya 18 dibagi 9 baru dipangkatkan 3. Berapa 18? Di sini ya, di sini tulisnya. 18 per 9 dipangkatkan 3. 18 bagi 9 itu kan 2. 2 pangkat 18 bagi 9 2 ya. 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 adalah 8. Oke, ini jawabannya, mudah ya. Lanjut soal berikutnya. Nilai dari 2A pangkat 3 pangkat 4. Nah, kalau seperti ini semuanya ini berarti dipangkatkan. Ini kan artinya 2 dikali. Di sini tuh artinya 2A pangkat 3 itu artinya 2 dikali A pangkat 3 gitu. Kemudian mereka dipangkatkan 4. Berarti 2-nya dipangkatkan 4, jangan lupa ya. Titik itu artinya kali ya. Kemudian A pangkat 3-nya juga dipangkatkan 4. Jangan yang A pangkat 3-nya aja yang dipangkatkan 4. Yang salah itu adalah kalian nulisnya nanti hasilnya 2A pangkat 3-nya aja yang dipangkatkan 4. Seperti ini. Sama dengan 2 pangkat A pangkat 12. Ini salah ya. Yang seperti ini salah. Jadi 2-nya juga harus kita pangkatkan. Berapa nih hasilnya? 2 pangkat 4 itu 16 ya. 16. Kemudian ingat di sini kalau bilangan pangkat dipangkatkan artinya pangkatnya di apa? Dikali. Iya kan? Jadi hasilnya 16 A pangkat 3 kali 4 12. 16 A pangkat 12. Oke, itu jawabannya. Semoga dimudahkan ya. Lanjut soal nomor 7. Nilai dari 2 pangkat minus 3 ditambah 2 pangkat minus 1. Ini bilangan berpangkat bilangan negatif. Kalian ingat ya konsepnya, kalau A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi dia pangkatnya ini kan tadinya negatif. Supaya dia nggak negatif, kita ubah menjadi pangkatnya positif. Syaratnya adalah dia kan tadinya jadi pembilang, kita balik menjadi penyebut. Jadi dibalik 1 per A pangkat N supaya pangkatnya positif gitu ya. Nah sekarang lihat, berarti 2 pangkat negatif 3 itu jadinya 1 per 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat negatif 1 1 per 2 pangkat 1. Atau satunya nggak dituliskan juga nggak apa-apa ya, sama aja. Berapa 1 per 2 pangkat 3 itu? 2 pangkat 3 adalah 8 ditambah 1 per 2. Oke. Nah kalau penjumlahan pecahan gini insya Allah mudah, kan sudah pernah dipelajari dulu ya pasti di kelas 1 ya. Tinggal kita jumlahkan saja pecahannya dengan menyamakan penyebut. Penyebutnya KPK yang paling ini ya, kelipatan paling besar yaitu 8. Tandanya plus tambah ya. 8 bagi 8 1. 8 bagi 2 4. 4 kali 1 ya tetap 4. Oke. 1 ditambah 4 sama dengan 5 per 8. Seperti itu. Semoga dimudahkan ya. Oke. Lanjut ya. Next. Nah, ini juga konsep bilangan berpangkat, tapi dia bentuknya bukan angka ya, teman-teman. Dia bentuknya variabel A, B, dan C. Sama aja. Di sini A pangkat negatif 1 berarti artinya berapa? 1 per A pangkat 1 dibagi sama B minus B pangkat negatif 2. Berarti kan 1 per B pangkat 2. Gampang kan? Kemudian dikali C pangkat negatif 3. Turun ya, biar dia pangkatnya jadi positif. 1 per C pangkat 3. Udah deh, tinggal kita operasikan aja. Di sini 1 per A. Oke. Nah, kalau dia bagi, itu kan jadinya dikali. Dikali kan, terus dibalik. Ini posisinya mereka, dibalik. Jadinya dikali B kuadrat per 1. Kemudian nanti dikalikan 1 per C pangkat 3. Ya udah, sama dengan berapa nih? 1 dikali B kuadrat dikali 1 hasilnya B kuadrat per A dikali 1 dikali C pangkat 3. Ditulisnya A C pangkat 3. Ini artinya A kali C pangkat 3 gitu ya. Tidak perlu ditulis perkaliannya ya. Pokoknya kalau ini artinya dia udah otomatis, oh dia perkalian gitu. A C pangkat 3 itu. Oke, jawabannya B pangkat 2 per AC pangkat 3 ya, ini jawabannya. Lanjut ke nomor 9. 5 pangkat 3 per 5 jika dinyatakan dalam bentuk akar menjadi. Oke.
Kalian pasti ingat ya, nanti coba di review lagi materi sebelumnya tentang bilangan berpangkat pecahan. Kalau dia bilangan pangkat pecahan, maka dia akan bisa diubah ke dalam bentuk akar. Oke. A pangkat M per N itu kan sama dengan A pangkat M akar dari akar N dari A pangkat M. Masih ingat kan dengan rumus ini, konsep ini ya? Oh gitu, berarti kalau 5 pangkat 3 per 5 sama dengan, nulisnya gimana? 5 pangkat 3 A akar pangkat 5 dari 5 pangkat 3. Ya, ini jawabannya. Akar 5 dari 5 pangkat 3. Oke? Mudah ya, diingat-ingat lagi, di review lagi materi sebelumnya tentang bilangan berpangkat, pecahan, dan bentuk akar. Oke, lanjut. Kita diminta untuk menentukan nilai dari 32 pangkat 3 per 5. Mudah saja. Ini 32 kita ubah dulu, disederhanakan dulu ke dalam bentuk bilangan pangkat. Berapa 32? Tadi di awal udah sempat kita cari ya. 32 itu kan sama dengan 2 pangkat 5. Ya kan? Ya, berarti di sini boleh dong kita tulis 2 pangkat 5, kemudian dipangkatkan lagi 3 per 5. Artinya apa kalau bilangan pangkat dipangkatkan? Artinya pangkatnya kita kalikan. Berarti 2 pangkat 5 dikali 3 per 5. Ini boleh nggak dicoret? 5 dibagi 5 ini kan habis ya. Habis dibagi 5 dibagi 5 1, 5 bagi 5 1. Hasilnya tinggal berapa? Tinggal 2 pangkat kan 1 ya. 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 dikalikan sebanyak 3 kali 8. Ini jawabannya. Mudah ya. Oke, nanti sambil diulang-ulang lagi, sambil kalian berlatih lagi ya. Kita lanjut ya ke nomor 11. Ini bilangan berpangkat pecahan. Operasi bilangan berpangkat pecahan. Operasinya apa di sini kalian lihat? Operasinya perkalian. Nah, kemudian bilangan pokoknya sama-sama 5. Oke, berarti kalau dia dikali bilangan pokoknya sama, ini berarti pangkatnya kita jumlah deh. Sama dengan 5 pangkat setengah ditambah 1 per 4. Berapa ya? Setengah ditambah 1 per 4. Samain dulu deh penyebutnya 4. Plus ya, 4 bagi 2 kali 1, 2. 4 bagi 4 kali 1, 1. 2 tambah 1 berapa tuh? 5 pangkat 3 per 4. Ini jawabannya. Oke, bisa ya, mudah insyaallah. Lanjut ke nomor 12. Wow, bilangan berpangkat pecahan yang dipangkatkan pecahan. Sebenarnya konsepnya tetap sama anak-anak gitu. Nggak usah bingung gitu. Intinya kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, artinya pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Berarti ini berapa nih? Ini kan bilangan berpangkat 6 pangkat 3 per 2. Kemudian dipangkatkan 4 per 9. Ustazah, ini apa perlu disederhanain lagi nih si 6-nya? Enggak perlu ya. 6 berapa emang? 2 pangkat berapa? 6 itu kan enggak ada. Jadi 6 itu udah bentuk paling sederhana. Oke, jadi ini kalau yang ini enggak disederhanain ya. Langsung aja ya. Berarti 6 pangkat bilangan pangkat dipangkatkan, pangkatnya diapain tadi? Tadi kita kalikan. Berarti 3 per 2 dikali 4 per 9. Ya, ini mereka dikali. Oke. Sama dengan berapa? 6 pangkat. Oke, kita main sederhanain dengan coret-coret. 3 sama 9 bisa ya. Oke, yang bersilangan ya, yang kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? 3 sama 9. Sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Mana lagi yang bisa? 4 dan 2. Ya, bersilangan. Bisa ya disederhanakan 4 dan 2. Sama-sama dibagi berapa nih? Sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 2. Oke, 4 bagi 2 2. 2 bagi 2 1. Berarti berapa nih? Tinggal kita kalikan. 6 pangkat 1 kali 2 2. 1 kali 3 3. 2 per 3. Oke, ini jawabannya 6 pangkat 2 per 3. Lanjut ya. Nanti sambil diulang-ulang lagi ya teman-teman ya. Oke, soal nomor 13. Hasil dari 4 akar 6 ditambah 5 akar 6. Ini adalah penjumlahan bentuk akar operasinya. Konsepnya sama dengan aljabar. Intinya kalau dia sama,
apa namanya, variabelnya itu yang bisa kita operasikan. Nah, ini operasinya tambah. Dan di sini sama kan akarnya udah sama. Di sini akar 6, di sini juga akar 6. Berarti tinggal kita jumlahkan saja ya. Caranya gini, 4-nya tinggal kita jumlahin sama 5. Kemudian di sini akar 6. Berapa? 4 tambah 5 9. 9 akar 6. Ini jawabannya. Mudah ya, tinggal 4 ditambahin sama 5, kemudian dia akar 6 karena sama-sama akar 6 di sini ya. 9 akar 6 jawabannya. Lanjut nomor 14. Hasil dari akar 20 ditambah akar 45. Ini sama sebenarnya sama soal yang nomor 13 tadi. Cuman di sini anak-anak kembali lihat. Kalau yang soal sebelumnya ini kan dia akar 6-nya udah bentuk yang paling sederhana ya, nggak bisa disederhanain lagi gitu. Tapi kalau yang soal nomor 14 ini coba perhatiin. Yang 20 sama 45 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Ya, jadi nggak usah bingung. Sederhanainnya gimana? Kita buat dia dalam bentuk perkalian dari dua bilangan yang salah satu bilangannya itu bisa kita akarkan. Oke, langsung deh kita coba ya. 20 itu berapa kali berapa sih anak-anak? 20 itu bisa 2 kali 10. Tapi ada nggak salah satu dari 2 dan 10 yang bisa diakarkan? Ada. Oke, lanjut. Berapa tuh? 20. 4 dikali 5. Nah, kalau 4 dikali 5, titik itu artinya 5 ya. 4 dikali 5 itu kan 20 juga ya hasilnya. Kemudian tapi di sini 4-nya bisa diakarkan. Akar dari 4 adalah 2. Berarti ini ya yang kita pilih ya. Kemudian mana lagi yang 45? 45 itu 3 dikali 15. Tapi 3 sama 15 salah satunya nggak bisa diakarin ya. Coba kalau 9 dikali 5 bisa. Nah, kalau 9 kali 5 bisa. 9 diakarin jadinya 3. Gitu ya. Jadi 4 dikali 5, 4-nya dia bisa keluar dari akar. Karena akar dari 4 adalah 2. Berarti yang tersisa di dalam akar 5. Tinggal 5-nya yang di dalam akar. Berarti 4 keluar jadi 2. Karena akar dari 4 adalah 2. Kita tulis 2 akar 5. Ditambah akar 9 dikali 5. Tadi 9 bisa ya keluar dari akar 9. Oke, dia kalau diakarkan berapa akar 9? 3. Di 9 keluar dari akar jadi 3, yang tersisa di dalam akar tinggal 5. Nah, sekarang bisa nih kita gunakan konsep penjumlahan bilangan, akar bilangan ya. Sama-sama di sini udah akar 5, berarti tinggal kita jumlahkan bilangan yang di depannya. Berapa nih jadinya? 2 ditambah 3. 2 tambah 3 adalah 5. Kemudian kita tulis akarnya karena sama 5 akar 5. Oke, seperti ini jawabannya. Bisa ya? Udah ya, jangan lupa kalian perhatikan nih angka-angka atau bilangan yang ada di dalam akar. Kalau bisa disederhanakan ke dalam bentuk ke dalam bentuk perkalian dari dua bilangan yang salah satunya itu bisa kita akarkan. Oke, bisa ya. Lanjut ke soal nomor 15. Hasil dari 7 akar 6 dikali 5 akar 2. Ini dia operasinya apa? Perhatiin, perkalian. Oke, kalau perkalian tinggal kita kali-kaliin aja. Kalau tadi kan penjumlahan bentuk yang bilangan di dalam akar harus sama, tapi kalau dia perkalian tinggal kita kalikan aja. Oke, langsung aja. Berarti 7-nya dikali 5. 7 dikali 5. Kemudian yang di dalam akar juga dikalikan, yang di luar akar dikaliin. 7 kali 5 kan udah. Titik artinya kali ya. Kemudian yang di dalam akar siapa? 6 dikali 2. Pokoknya yang luar dikaliin, yang dalam juga dikaliin kalau dia operasinya perkalian. Langsung kita cari hasilnya. 7 kali 5 adalah 35. Bener ya? 7 kali 5 35 dikali akar dari 6 dikali 2 berapa anak-anak? 12. Nah, sekarang apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Kok belum? Lihat di sini 12. 12 masih bisa disederhanain nggak? Bisa. Berapa sama berapa? Coba kita sederhanakan ke dalam bentuk perkalian dari dua bilangan yang salah satunya itu bisa diakarin. Berapa? Yuk. 4 dan 3. 4 kali 3 12. 4-nya bisa diakarkan. Oke. 35 dikali 4 ya keluar dari akar menjadi 2 karena akar dari 4 adalah 2 ya. 2. Kemudian yang tersisa di dalam akar tinggal akar 3 deh. Gitu ya. Akar 3. Ya, sekarang dikalikan. 35 kali 2 adalah 70. 70 akar 3. Oke, ini jawabannya.
Bisa ya. Lanjut, ini kayaknya udah pernah saya bahas di sebelumnya, ada pernah saya kasih soal seperti ini ya, udah dibahas. Lanjut, soal nomor 16. Hasil dari akar 24 dibagi akar 3. Kalau pembagian gimana? Ya udah tinggal dibagi aja. Ini kebetulan dia sama-sama bilangan yang di dalam akar ya. 24 sama akar 3. Berarti sama dengan ya udah akar di dalam akar kan, kemudian mereka dibagi. 24 dibagi 3. Berapa? 24 bagi 3? 24 bagi 3 adalah 8. Ya, akar 8. Masih bisa disederhanain enggak akar 8 itu? Masih dong, karena akar 8 ini kan bisa ya kita sederhanakan. Kita ubah dia 8 itu dalam bentuk perkalian dua bilangan yang salah satunya bisa diakarkan, yaitu berapa? 4 dikali 2. Ya kan? 4 keluar dari akar menjadi 2, yang di dalam akar tinggal 2. Hasilnya 2 akar 2. Mudah dong, bisa ya insyaallah ya. Yang penting rajin berlatih, insyaallah bisa. Lanjut ke nomor 17. Nilai dari 2 akar 7 pangkat 2. Bilangan akar yang dipangkatkan. Kalau akar dipangkatin gimana caranya? Ya udah kayak konsep yang sebelumnya tadi itu kan ada bilangan berpangkat yang salah satunya variabel kalau nggak salah, soalnya 2A pangkat 3 kemudian dipangkatkan 4. Sama ini juga gitu. Dipangkatin dulu satu-satu. Ini kan artinya 2 akar 7 itu 2 dikali akar 7. Ya kan? Berarti kita pangkatkan 2. Yang di luar akar dipangkatin dikali yang di dalam akar juga dipangkatin. Maksudnya ini ya akar 7-nya dipangkatkan 2 gitu maksudnya. Ya, jadi 2 dipangkatkan 2, akar 7-nya juga dipangkatkan 2. Jangan lupa, jangan cuma akar 7-nya aja atau 2-nya aja yang dipangkatkan 2. Ya, semuanya harus dipangkatkan 2 supaya adil. Masa udah di dalam kurung, kan mereka ibaratnya ada dalam satu wilayah atau dalam satu ruangan, satunya dipangkatin 2, masa satunya enggak, kan nanti iri salah satunya ya. Jadi kalau satu dipangkatin, satunya juga harus dipangkatin gitu ya, karena sama-sama di dalam kurung. Oke, 2 pangkat 2 berapa? 4 dikali akar 7 pangkat 2. Selalu Ustazah ingatkan, cara cepatnya gini aja loh. Akar 7, pokoknya sesuatu A, ini kan akar pangkat 2. Akar pangkat 2 kalau dipangkatkan 2, akarnya jadi hilang. Kalau hilang tinggal siapa? Tinggal A-nya doang. Jadi ini berapa hasilnya? Akar 7 dipangkatkan 2, akarnya hilang. Jadinya tuh 7. 4 kali 7 28. Oke. Ini hasilnya 28. Mudah ya, bisa ya. Bismillah ya. Oke, lanjut. Nomor 18. Merasionalkan bentuk akar. Ini gampang banget. Rasionalkan. Nah, kalau merasionalkan kita ubah supaya penyebutnya, ini kan penyebutnya masih dalam bentuk akar. Kalau dia bentuk rasional itu maka tidak ada lagi penyebut yang bentuknya akar. Oke, berarti kita ubah. Caranya gimana merasionalkannya itu? Ya kita kalikan dengan bentuk sekawannya gitu kan ya. Penyebutnya akar 2, berarti kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan sama-sama dikalikan dengan akar 2. Harus adil atas bawah. Kalau bawah dikaliin akar 2, yang atas juga harus dikalikan akar 2. Langsung kaliin 6 dikali akar 2, kita tulis 6 akar 2 gitu kan. Per akar 2 dikali akar 2 sama aja, pokoknya kalau dikaliin sama gini akarnya hilang, tinggal 2. Karena kan ini sama aja gini, akar 2 dikali akar 2 kan akar 2 pangkat 2, akarnya hilang. Oke, berarti tinggal 2. Bisa disederhanain? Bisa. 6 dengan 2. 6 bagi 2 adalah 3. Hasilnya 3 akar 2. Mudah ya, bisa insyaallah. Ini di contoh materi tentang merasionalkan bentuk akar juga ada ya. Diulangi lagi, dipelajari lagi. Nomor 19. Bentuk rasional dari 3 per akar 2 plus 1. Di penyebutnya masih ada bentuk akar. Kita rasionalkan. Caranya kita kalikan dengan bentuk sekawan. Bentuk sekawan dari akar 2 tambah 1 itu berapa? Bentuk sekawan itu bilangannya sama, cuman tandanya adalah kebalikannya, tanda operasinya. Kalau ini plus atau ditambah, ya artinya nanti bentuk sekawannya dikurangi. Berarti dikali akar 2 dikurang 1 per akar 2 dikurang 1. Bisa ya?
sama dengan berapa nih? Nah, kita tulis dikaliin dulu aja begini. 3 dikali ini dikurungin ya, akar 2 minus 1 dikurungin gini. Kalian inget kan bentuk sekawan? Kalau bentuknya akar 2 plus 1, mereka dikaliin sama akar 2 minus 1, ini jadinya bentuknya sekawan. Akan menjadi selisih kuadrat. Nah, sama akar 2, 1, 1, yang beda cuman operasinya, yang satu positif, yang satu negatif. Pasti ini adalah selisih kuadrat ya, ini adalah selisih kuadrat. Gampang, tinggal kita kuadratkan saja bilangannya, kemudian dikurangkan. Akar 2-nya dikuadratkan, kemudian dikurangkan, satunya dikuadratkan. Gitu, teman-teman. Ya. Oke, kita hitung dulu nih, berapa? Akar 2 dikuadratkan kok 4? Sorry. Akar 2 kalau dikuadratkan ya berarti akarnya hilang dong. Ya kan? Yang kayak tadi, sorry ya. Berarti tinggal 2 dikurang 1. Ya kan? Akar 2 dikuadratkan akarnya hilang. Tinggal 2 dikurang 1 kuadrat tetap 1. Hasilnya berapa nih? 2 kurang 1, 1. Berarti di sini 1 ya. Ya, yang perkalian akar 2 tambah 1 dikali akar 2 kurang 1 udah dihitung di sini ya. Udah dihitung di sini. Jadi di sini tinggal kita tulis 1. Oke, sama dengan berapa? 3 dikali akar 2 minus 1 per 1. Ya udah, berarti hasilnya 3 akar 2 minus 1. 3 dikali akar 2 minus 1. Kita kaliin satu-satu pakai sifat distributif. Nah, masih ada tuh yang bingung. Ustazah, ini cara ngaliinnya gimana? Padahal ini pelajaran kalian sifat distributif udah dipelajari SD, kemudian SMP juga pasti udah belajar di kelas 1 gitu ya. Jangan dilupakan konsep sederhana yang akan digunakan terus sampai kapanpun. Jadi jangan dilupakan ya. Gimana sifat distributif itu? Perkalian sifat distributif. 3 dikaliin akar 2, terus 3 dikali sama minus 1 gitu ya. Berapa 3 kali akar 2? Tulis aja 3 akar 2. 3 dikali minus 1, hasilnya pasti minus 3 ya kan? Positif dikali negatif dong hasilnya. 3 dikali minus 1 minus 3. Jadi jawabannya adalah nih, 3 akar 2 dikurang 3 jawabannya. Next, soal terakhir ya, nomor 20. Bentuk rasional dari 6 per akar 5 dikurang akar 3. Sama kayak tadi, 6 per akar 5 dikurang akar 3, dikaliin lah atas bawah pembilang penyebutnya dengan bentuk sekawannya. Bentuk sekawan itu bilangannya sama, cuman tanda operasinya kebalikannya. Kalau di sini kurang atau negatif, nanti bentuk sekawannya pasti nanti bentuk sekawannya operasinya kebalikannya menjadi positif. Ini akar 5 plus akar 3. Oke, langsung aja kita kalikan yang atas dulu, pembilang dulu. 6 dikali akar 5 tambah akar 3. Ngaliin dengan sifat distributifnya nanti, ngaliinnya nanti. Kita tulis aja dulu ya, 6 dikali akar 5 ditambah akar 3 per, sama kayak tadi, akar 5 dikurang akar 3 dikali sama akar 5 ditambah akar 3 itu nanti hasilnya pasti dia, ini kan sifat dari selisih kuadrat. Hasilnya tinggal kita kuadratkan bilangan-bilangannya. Akar 5 dikuadratin, kemudian dikurangkan. Akar 3-nya dikuadratkan. Ingat, akar 2 dikuadratkan, hasilnya pasti akarnya hilang. Ini jadinya 5 minus akar 3 kuadrat, 5 minus 3. Berapa 5 minus 3? 2. Oke, berarti di sini 2. Bisa ya? Yang ini hasilnya dicari di sini. Oke. Kemudian ini bisa nih, 6 dibagi 2 adalah 3. 3 akar 5 ditambah akar 3. Baru deh kita kalikan sifat distributif. 3 dikali akar 5 menjadi 3 akar 5. 3 dikali plus akar 3 menjadi plus 3 akar 3. Oke, ini jawabannya. Bisa ya, insyaallah. Oke, ini bentuk latihan nanti untuk persiapan penilaian harian. Semoga kalian semangat berlatihnya, dimudahkan juga nanti penilaian harian. Dan nanti kalian setelah penilaian harian langsung siap-siap ke ini ya, penilaian tengah semester. Jadi
Tetap semangat, selalu berdoa, selalu berlatih, dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Semoga lancar. Ustazah cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.